Guardiola tak khawatir soal produktivitas gol Manchester City. Semua ada waktunya, yang penting aliran bola sesuai skema. Jadwal Piala Carabao ronde 4, Manchester City siap bangkit usai kekalahan mengejutkan. Manchester City kalah dari Aston Villa. Erling Haaland gagal lampaui rekor Cristiano Ronaldo. Siap bikin rekor baru lainnya kah? Terparah dibanding Legenders, Pep Guardiola harus melepas bintang Man City yang kehilangan bola 18 kali. Let's go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Guardiola tak khawatir soal produktivitas gol Manchester City. Semua ada waktunya, yang penting aliran bola sesuai skema. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan dirinya tak khawatir meski timnya gagal mencetak gol saat dikalahkan Aston Villa 0-1 di Liga Inggris, Minggu 26/10, yang sekaligus menghentikan catatan tak terkalahkan mereka sejak Agustus. Kami sudah mencetak banyak gol musim ini, ujar Guardiola selesai laga dikutip laman resmi klub. Meski Erling Haaland biasanya jadi andalan, hari ini Villa tampil solid dengan 5 bek, sementara Savinho dan Jeremy Doku rajin mengirimkan umpan silang. Kami punya banyak peluang melalui Phil Foden dan Tijani Reijnders, hanya soal pressing tinggi. Tambahnya, Guardiola tetap memuji penampilan pemainnya dan menilai Villa memiliki kualitas setara tim Liga Champions. Dengan Morgan Rogers, Boubacar Kamara, John McGinn, mereka tim papan atas. Kami bersaing dengan sangat baik, kata pelatih asal Spanyol itu. Meski tertinggal lebih dulu untuk pertama kali sejak 31 Agustus, semangat juang City di babak kedua tetap diapresiasi. Guardiola juga menenangkan fans soal kondisi Haaland yang sempat terlihat kesakitan setelah tabrakan dengan tiang gawang. Saat ini Manchester City berada di peringkat kelima klasemen, sejajar dengan Manchester United di posisi 6, keduanya mengumpulkan 16 poin. Bagaimana menurut Anda? Apakah City akan segera kembali ke jalur kemenangan? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jadwal Piala Carabao ronde 4, Manchester City siap bangkit usai kekalahan mengejutkan. Setelah hasil mengejutkan di laga sebelumnya, Manchester City kini bertekad bangkit di ronde 4 Piala Carabao 2025. Tim asuhan Pep Guardiola itu baru saja menelan kekalahan yang membuat banyak pendukung tercengang mengingat dominasi mereka dalam beberapa musim terakhir. Namun, sang juara bertahan bukanlah tim yang mudah menyerah, justru kekalahan itu bisa menjadi pemicu semangat untuk kebangkitan besar. Laga di ronde 4 kali ini menjadi ujian mental penting bagi City. Seberapa cepat mereka bisa pulih dan menunjukkan ketangguhan sejati akan menjadi sorotan utama. Erling Haaland dan Phil Foden diharapkan kembali tampil tajam di lini depan, sementara pemain muda seperti Oscar Bob berpeluang unjuk gigi. Guardiola pun kabarnya akan melakukan rotasi demi menjaga kebugaran tim di tengah padatnya jadwal Premier League dan Liga Champions. Meski Piala Carabao sering dijadikan ajang eksperimen bagi tim besar, kali ini City diyakini akan menurunkan skuad yang lebih kompetitif untuk memulihkan kepercayaan diri. Lawan di babak ini juga bukan tim sembarangan, sehingga tensi pertandingan dipastikan tinggi. Ronde 4 Piala Carabao dijadwalkan berlangsung akhir Oktober hingga awal November 2025. Para penggemar tentu menantikan apakah Manchester City mampu menunjukkan karakter sejati dan kembali ke jalur kemenangan. Menurut Anda, apakah ini awal kebangkitan baru atau tanda dominasi mereka mulai pudar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City kalah dari Aston Villa. Erling Haaland gagal lampaui rekor Cristiano Ronaldo. Siap bikin rekor baru lainnya kah? Villa Park tampaknya benar-benar menjadi stadion yang paling angker bagi Manchester City. Dalam 2 musim terakhir, tim asuhan Pep Guardiola selalu pulang dengan tangan hampa saat bertandang ke markas Aston Villa di ajang Premier League.
Terbaru kekalahan 0-1 pada matchweek ke-9 Minggu malam dalam kurung 26 Oktober 2025 kembali menghantui mereka. Gol tunggal mati Casey di menit ke-19 cukup untuk menumbangkan sang juara bertahan dan memutus rekor 9 laga tak terkalahkan City. Hasil ini juga menggagalkan langkah mereka naik ke posisi runner-up. Dengan 16 poin, City kini berada di peringkat keempat klasemen sementara. Kekalahan ini seolah menjadi ulangan dari 2 musim lalu yang juga berakhir 0-1, sementara musim lalu City takluk 1-2. Meski begitu, Guardiola tetap optimistis. Masih terlalu dini mencoret kami dari bursa juara. Kompetisi masih panjang dan kami harus belajar dari kekalahan ini, ujarnya dikutip The Guardian. Namun, bagi Erling Haaland, laga ini menyisakan kekecewaan pribadi. Sebelum menghadapi Villa, striker asal Norwegia itu selalu mencetak gol di 12 laga beruntun di semua kompetisi, rekor yang menyamai Cristiano Ronaldo. Sayangnya tanpa gol di Villa Park, Haaland gagal melampaui idolanya. Bahkan sempat membuat fans cemas setelah berbenturan dengan tiang gawang. Saya berharap dia baik-baik saja, tutur Guardiola. Bagaimana menurut Anda? Apakah Haaland akan segera bangkit dan memecahkan rekor baru lainnya? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Terparah dibanding Rangers, Pep Guardiola harus melepas bintang Man City yang kehilangan bola 18 kali. Sebuah kejadian langka terjadi di Premier League. Manchester City, bahkan dengan Erling Haaland di lini depan, gagal mencetak gol saat bertandang ke markas Aston Villa pada Minggu malam. Gol tunggal mati Casey di babak pertama sudah cukup untuk membuat tuan rumah menang 1-0 dan memutus rekor tak terkalahkan City sejak akhir Agustus. Salah satu sorotan utama jatuh pada performa Tijani Reijnders. Gelandang asal Belanda itu tampil di bawah performa terbaiknya di Villa Park. Padahal sejak mencetak gol indah di debutnya melawan Wolverhampton, ia sempat dipuji sebagai pewaris De Bruyne oleh Stadman Dave. Namun, kali ini Guardiola menempatkannya dalam peran jangkar posisi yang tampak tidak nyaman baginya, terutama saat Rodri masih berkutat dengan cedera. Reijnders kesulitan mengimbangi permainan cepat Villa, gagal memenangkan 1 pun dari 7 duel, serta tak mencatat 1 tackle pun. Kontras dengan Amado Onana dari kubu lawan yang tampil dominan dengan 2 tackle sukses dan 6 kemenangan duel. Lebih buruk lagi, Reijnders tercatat kehilangan bola hingga 18 kali. Dengan Nico Gonzalez juga cedera, Guardiola kini dihadapkan pada dilema besar di lini tengah. Siapa yang akan mengisi peran vital gelandang bertahan ke depannya? Dan apakah Reijnders masih bisa membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari tim utama City? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Guardiola harus tetap mempercayainya atau sudah saatnya mencoba opsi lain? Tulis opini Anda di kolom komentar. Ruben Amorim, beda 3 kemenangan beruntun Manchester United. Manchester United tampaknya mulai menemukan kestabilan yang mereka cari sejak awal musim. Di bawah asuhan Ruben Amorim, setan merah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan nyata. 3 kemenangan beruntun di Premier League menjadi bukti bahwa proyek Amorim mulai berjalan ke arah yang tepat. Kemenangan ini tak hanya penting dari segi poin, tapi juga mentalitas. Setelah periode naik turun yang membuat fans frustrasi, United kini tampil lebih solid, efisien, dan percaya diri. Amorim sukses menanamkan gaya bermain yang terstruktur, pertahanan rapat, serangan cepat, dan penyelesaian tajam. Rangkaian kemenangan dimulai saat MU menaklukkan Sunderland 2-0 di Old Trafford lewat gol Mason Mount dan Benjamin Sesko. Amorim memuji kedewasaan timnya dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang meski permainan belum sempurna. Kemenangan kedua jadi momen spesial. United menang 2-1 di Anfield berkat gol Bryan Mbeumo dan sundulan heroik Harry Maguire. Meski kalah dalam penguasaan bola, efektivitas serangan jadi kunci. Momentum berlanjut saat MU menundukkan Brighton 4-2. Matheus Cunha, Casemiro, dan 2 gol Mbeumo memastikan dominasi penuh setan merah.
Amorim memuji semangat tim yang semakin memahami sistem permainannya. Apakah tren positif ini menjadi tanda kebangkitan besar Manchester United di bawah Ruben Amorim? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baru berusia 17 tahun, bintang Chelsea ini menyenangkan untuk ditonton sama seperti Estevao. Masa depan cerah tampaknya tengah menanti Chelsea. Seorang gelandang muda lokal kini tercatat dalam buku sejarah The Blues sebagai pemain termuda mereka di Liga Champions saat tampil melawan Ajax. Selama bertahun-tahun, Chelsea kerap dikritik karena jarang memberi kesempatan kepada pemain muda. Klub ini dikenal lebih sering meminjamkan talenta berbakat mereka ke berbagai tim lain seperti Armando Broja dan Georgia Petrovic musim lalu hingga akhirnya keduanya memilih hengkang karena kurangnya menit bermain. Namun, situasi kini tampak berubah di bawah asuhan Enzo Maresca. Dalam laga terakhir di Liga Champions, Chelsea tampil meyakinkan dengan kemenangan 5-1 atas Ajax. Maresca berani mempercayakan lini depan kepada para bintang muda seperti Estevao, Jamie Gittens, dan Marc Guiu. Bahkan di Premier League, keberanian Maresca membuahkan hasil. Gol pertama Josh Achiampong di level senior menjadi titik balik penting saat Chelsea menaklukkan Nottingham Forest. Bek 19 tahun itu tampil impresif dengan 7 kemenangan duel dan akurasi umpan mencapai 92%. Achiampong disebut luar biasa oleh jurnalis Ben Jacobs dan diyakini memiliki potensi menjadi pemain top masa depan The Blues. Bersama Estevao, Gittens, dan Guiu, ia menjadi simbol perubahan arah Chelsea menuju era baru yang lebih berani memberi ruang bagi darah muda. Menurut Anda, apakah Maresca adalah sosok yang tepat untuk melahirkan generasi emas Chelsea berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda ingin saya buatkan versi lebih bergaya media Inggris seperti The Athletic atau BBC Sport yang tetap formal tapi bernuansa analisis mendalam? Klasemen Liga Inggris, Arsenal unggul dengan selisih 4 poin. Arsenal semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace pada Minggu. Hasil ini membuat The Gunners unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya, Bournemouth. Kini Arsenal mengoleksi 22 poin, sementara Bournemouth berada di posisi kedua dengan 18 poin. Meski tertinggal, Bournemouth terus menempel ketat setelah menang meyakinkan 2-0 atas Nottingham Forest yang masih berjuang di zona degradasi. Kemenangan juga diraih Tottenham Hotspur yang tampil solid dengan menaklukkan Everton 3-0 di Goodison Park, membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen. Sunderland mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan 2-1 atas Chelsea yang membawa mereka naik ke posisi keempat. Sementara itu, Manchester City harus tergelincir setelah kalah 0-1 di markas Aston Villa, hasil yang membuat posisi mereka di 5 besar terancam. Manchester United melanjutkan tren positifnya di bawah Ruben Amorim dengan kemenangan ketiga beruntun usai menundukkan Brighton 4-2. Sebaliknya, juara bertahan Liverpool masih belum menemukan bentuk terbaiknya, kalah 2-3 di markas Brentford. Di papan bawah, West Ham United gagal mengamankan poin dalam 3 laga terakhir setelah takluk 1-2 dari Leeds United. Sementara Wolverhampton masih terpuruk di dasar klasemen usai kalah 2-3 dari Burnley. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal bisa mempertahankan keunggulan 4 poin ini dan terus memimpin perburuan gelar? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Liverpool kian terpuruk, tumbang 3-2 di markas Brentford, pertahanan rapuh dan tekanan berat untuk Arne Slot. Keterpurukan Liverpool di Premier League semakin dalam. Bertandang ke Gate Community Stadium Sabtu malam, The Reds harus menyerah 3-2 dari tuan rumah Brentford. Kekalahan ini tak hanya menghentikan momentum positif usai kemenangan di Liga Champions, tetapi juga menyoroti rapuhnya pertahanan serta inkonsistensi permainan di bawah asuhan Arne Slot.
Suasana kian panas ketika pendukung Brentford meneriakan ejekan "You're getting sacked in the morning" kepada Slot setelah tim mereka unggul 3-1. Ini menjadi kekalahan keempat beruntun Liverpool di Liga Rekor Buruk yang terakhir terjadi pada musim 199.394. Brentford tampil agresif sejak awal. Dango Ouattara membuka skor di menit kelima, disusul Kevin Schade yang menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat. Lini belakang Liverpool tampak kehilangan koordinasi dan duet Virgil van Dijk Milos Kerkez kesulitan menghadapi kecepatan tuan rumah. Kerkez sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol di penghujung babak pertama, namun penalti Igor Thiago pada menit ke-60 kembali memperlebar jarak. Masuknya Andy Robertus, Alexis Mac Allister, dan Federico Chiesa memberi energi baru, tapi tak cukup untuk mengubah hasil. Gol telat Mohamed Salah di menit ke-89 hanya menjadi hiburan setelah umpan apik dari Dominic Szoboszlai yang ironisnya dinobatkan sebagai man of the match. Kini Liverpool tertahan di posisi ke-6, 4 poin di belakang Arsenal. Tekanan terhadap Arne Slot kian berat, bisakah ia menemukan solusi sebelum situasi di Anfield semakin memburuk? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.